Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat siang, selamat malam. Saya tidak tahu Bapak mendengarkan voice note ini pada jam berapa dan pada waktu apa. Saya Ismi Sifa Fauzia dengan nomor NIM 19151132 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada pertemuan kedua ini seperti biasa diawali dengan muqaddimah atau pembukaan, dilanjut dengan absensi untuk mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah produksi siaran radio, dan dilanjut dengan pembahasan tentang sejarah radio, yang dimana berbagai literatur menunjukkan sejarah radio diawali dengan penemuan-penemuan di bidang fisika pada abad 15 Masehi. Selanjutnya tentang jenis-jenis frekuensi radio. Jenis-jenis frekuensi radio ini terbagi menjadi 3. Yang pertama SW, AM, dan FM. SW sendiri disebut dengan shortwave atau frekuensinya berkisaran pada HZ pada tahun 1950 sampai 1980, mempunyai daya jangkau yang luas. Sedangkan AM, amplitude modulation, tahun 1980 sampai tahun 2000, frekuensinya berada di KHZ. RF atau rambatan gelombang, bersifat rambatan tanah. Dan yang terakhir FM, frekuensi modulation, pada tahun 2000-an sampai saat ini berada di frekuensi MHz 87,5 sampai 108 MHz. RF-nya sendiri bersifat rambatan udara sehingga daya jangkau lebih sedikit dan terbatas. Selanjutnya, regulasi penyiaran di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 per Kominfo 8 tahun 2010. Dilanjut dengan karakter radio. Nah, karakter radio ini berisi auditory atau sound only atau audiktif. Yang kedua, transmisi. Yang ketiga, theater of mind atau imajinatif atau menghanyutkan pendengar. Yang keempat, identik dengan musik. Selanjutnya mengandung gangguan atau channel noise factor. Selanjutnya personal, audience selectivity, mobile, murah, dan lack of picture. Dilanjut dengan keunggulan-keunggulan radio. Yang pertama cepat dan langsung, yang kedua akrab, dan yang ketiga personal, dan keempat hangat, dan kelima sederhana, dan keenam tanpa batas atau wide coverage atau illiteracy, 7 murah, 8 fleksibel. Selanjutnya kelemahan radio. Yang pertama selintas at once, yang kedua global, dan ketiga mengandung batasan waktu, dan yang keempat linear, dan kelima mengandung gangguan, dan keenam lokal. Nah, selanjutnya karakteristik pendengar radio. Yang pertama heterogen, yang kedua pribadi, yang ketiga aktif, dan 4 selektif. Nah, dalam menentukan program radio, biasanya seorang program director berpedoman pada beberapa elemen programming, yaitu pertama musik, kedua berita atau informasi, dan ketiga gaya siaran atau air personality, dan keempat public affair atau interaksi audience, kelima weather atau traffic, dan keenam sport atau promo, yang ketujuh konteks dan promosi, dan kedelapan jingle, features, dan yang terakhir
call session atau session ID. Nah, format radio, setiap stasiun radio sangat penting untuk menentukan format siaran sebelum memulai kegiatan penyiaran. Proses penentuan format dimulai dan penentuan visi dan misi yang ingin dicapai, pemahaman tentang pendengar yang dituju. Melalui riset ilmiah untuk mengetahui apa kebutuhan dan bagaimana perilaku sosiologis audiensnya. Nah, pada stasiun radio terdapat beberapa format siaran, misalnya anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, berdasarkan profesi, perilaku, atau gaya hidup. Ada radio berformat profesional, intelektual, petani, buruh, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, menurut Joseph Dominic, format stasiun penyiaran radio harus disesuaikan dengan yang pertama kepribadian, yang kedua pilihan musik dan lagu, 3 pilihan gaya tutur, dan yang terakhir pilihan spot atau kemasan iklan, jingle, dan bentuk-bentuk promosi acara radio lainnya. Berdasarkan kelompok pendengarnya, klasifikasi radio meliputi yang pertama talk program dan news, dan kedua musik, entertainment, sport, dan news, etnik, contemporary, populer musik, dan yang terakhir good music. Nah, format radio berdasarkan musik di sebuah radio ditentukan oleh 4 hal, yaitu yang pertama jenis dan era, aktivitas, dan tingkat kerumitan sebuah lagu. Nah, mungkin hanya ini materi pada pertemuan kedua dalam mata kuliah produksi siaran radio. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.